Halo, untuk melakukan developing suatu program menggunakan web, maka kita harus menyiapkan yang pertama itu adalah web service dan yang kedua itu adalah database-nya. Salah satu web service yang bisa kita gunakan itu adalah Apache atau Nginx seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari web service. Yang kedua, kita bisa menyiapkan yang namanya database. Kita bisa menggunakan MySQL, MariaDB, ataupun yang NoSQL seperti Neo4j yang menggunakan Graph seperti itu. Nah, untuk mempermudah pendevelopan, maka ada yang namanya aplikasi SAMPP. Aplikasi SAMPP ini adalah aplikasi di mana di dalam aplikasi tersebut itu ada modul Apache yang merupakan web service dan MySQL yang merupakan database-nya. Untuk memulai, untuk developing kita mulai dengan cara kita klik start yang di Apache, kita klik juga start untuk yang di MySQL. Gunanya apa? Untuk menjalankan dua modul ini, baik dari segi uh, server side-nya untuk Apache dan dari database-nya, web service dan database-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu hidup semua dengan tanda akan ada background warna hijau dari setiap namanya, Apache background-nya hijau, MySQL background-nya hijau, maka yang pertama kita lakukan adalah coba kita cek database-nya, yaitu MySQL, apakah kita bisa masuk ke dalam MySQL tersebut. Nah, untuk bisa masuk dalam MySQL ada dua cara, yaitu menggunakan CLI atau CMD, dan yang kedua menggunakan GUI. CLI berarti kita membutuhkan yang namanya command prompt di Windows, kita buka command prompt tersebut. Terus yang kedua kita bisa menggunakan GUI, yaitu kita bisa menggunakan phpMyAdmin di dalam browser seperti itu. Nah, kita mulai dengan cara kita menggunakan CLI dulu. Kita menggunakan CMD. Kita browse yang namanya CMD, kita klik dua kali. Nah, kita sudah klik, maka akan muncul layar hitam seperti ini dan ada tulisannya. Nah, sebelum masuk ke yang CLI, sebelum kita lanjutkan ke CLI, maka saya jelas balik dulu bahwa SAMPP yang kita install nanti akan disimpan di dalam direktori C. Secara defaultnya adalah seperti itu, direktori C. Kita buka dulu di direktori seperti ini. Nah, file yang akan kita atau yang kita install kemarin yaitu SAMPP itu akan terinstall di dalam direktori C. Ini bentuknya. Nah, saat kita sudah masuk ke C, maka kita harus masuk ke yang namanya SAMPP. Materi ini SAMPP itu ya. Nah, karena kita pengen mengakses suatu MySQL, maka setelah SAMPP kita arahkan ke yang namanya MySQL. Mana MySQL-nya? Ini MySQL. Nah, setelah MySQL selesai, maka kita arahkan ke bin. Dari bin nanti akan ada satu file yang namanya MySQL yang akan kita gunakan untuk mengecek apakah database kita bisa kita masuki atau tidak, seperti itu. Dan kita bisa untuk membuat database lewat CLI itu sendiri. Gitu ya. Maka, saya kembalikan lagi ke awal. Maka, kalau misalkan kita ada di command prompt seperti ini, kita bisa keluarkan dulu sampai ke direktori C. Maka perintahnya adalah C directory atau cd. Kita cd-2, cd-2 lagi, spasi 2, untuk keluar ke direktori C seperti itu. Saya zoom out. Nah, setelah di C, nanti kita bisa masuk ke yang namanya SAMPP. Dari SAMPP, kita bisa masuk ke yang namanya MySQL, seperti yang tadi kita perlihatkan. Dari MySQL nanti kita langsung bisa masuk ke yang namanya bin. Kenapa di bin? Karena untuk mengeksekusi yang namanya MySQL. Nah, MySQL seperti ini. Coba kita klikkan ya, efeknya apa. Nah, untuk masuk ke MySQL itu butuh yang namanya username dan password. Maka perintah yang harus kalian ketikkan adalah seperti ini, MySQL main U untuk menampung username-nya. Secara default username-nya adalah root. Secara default juga password-nya adalah kosong. Langsung di enter saja. Ini. Nah, ini adalah cara untuk kita melihat apakah kita terhubung ke MySQL. Ternyata terhubung dengan apa? Dengan username root dan passwordnya blank, kosong seperti itu. Nah, saat kita sudah masuk ke sini, kita bisa ya tahu bahwa database kita ada apa saja sih dengan cara kita perintahkan atau kita ketikkan perintah ini.
show database. Nah, ini adalah contoh dari database yang ada di dalam MySQL kita. Nah, setelah kita bisa tahu bahwa MySQL kita database adanya seperti ini, maka kita bisa untuk membuat database. Perintahnya adalah create database. Dari create database kita bisa membuat tabel. Kita bisa merelasikan tabel, menginsertkan data, mengedit data, mendelete data, ataupun hanya menampilkan data atau men-select data. Itu kita bisa lakukan di layar ini. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya browser untuk kita akses yang namanya php.myadmin. Kita bisa menggunakan browser. Kita ketikkan gimana? Kita ketikkan seperti ini. localhost /phpMyAdmin /enter. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam aplikasi phpMyAdmin itu sendiri dengan catatan SAMPP dan Apache. SAMPP yang di dalamnya ada Apache dan MySQL itu hidup dulu. Nah, ini sudah load. Yang pertama, mungkin kalian akan diminta untuk masukkan username dan password. Maka username-nya adalah root dan password-nya saya bikin kosong seperti ini, saya go. Nah, setelah ini selesai dan password dan username-nya benar, maka kita akan mengarah kepada halaman awal, halaman beranda, yang terdapat list database-nya apa di sisi kiri dan penjelasannya ada di slide yang kanan seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk membuat database baru kita bisa pakai perintah ini atau kita bisa pakai menu ini, database, kita klik. Nah, kita masukkan database kita namanya apa, terus kita tinggal create seperti itu. Kalaupun kita sudah punya database dan ingin untuk menambahkan tabel baru, ya tinggal masuk ke database-nya apa, misalkan di sini adalah pengaduan masyarakat. Di bagian struktur, di sini ada perintah untuk atau ada menu untuk create tabel. Nah, kita bisa create tabel di sini. Seperti itu. Mudah seperti itu. Tetapi dengan catatan kita pengen belajar query biar lebih enak, maka saya sarankan untuk kita tetap pakai yang namanya CLI. Gitu ya. Kita pakai yang namanya CMD. Itu yang pertama. Untuk yang di MySQL, insya Allah sudah beres. Terus yang kedua, setelah kita ada yang namanya MySQL jalan dan hidup, kita bisa untuk manipulasi dalam MySQL-nya di dalam database-nya. Terus kita akan berkaitan erat dengan yang namanya Apache untuk menjalankan programming kita. Programming kita menggunakan PHP, maka dia butuh Apache. Gitu ya. Salah satunya adalah Apache. Nah, sekarang kalau misalkan kita programming atau kita melakukan scripting program, maka kita taruh di mana sih sebenarnya? Maka file yang akan kita buat itu haruslah ditempatkan di dalam SAMPP di dalam folder yang namanya htdocs. Nah, di sinilah kalau defaultnya adalah di sini. Kita taruhlah suatu file dan kita eksekusi di sini. Nah, untuk mengakses htdocs ini, maka kita butuh yang namanya perintah atau kita butuh yang namanya koneksi ke dalam web servernya menggunakan localhost. Nah, halaman awal akan menjadi seperti ini. Nah, agar tidak langsung terbuka menu ini, maka saran saya adalah silakan indeks di dalam htdocs itu dihapus ataupun diubah namanya. Katakanlah ini saya akan tambahkan A seperti itu. Nah, dan saya ketikkan lagi localhost, maka muncul. Tinggal kita pilih aplikasi apa atau scripting apa yang akan kita eksekusi seperti itu. Gitu ya. Nah, kita tahu kita nyimpennya di mana file scripting kita nantinya, yaitu di SAMPP, di directory C, di SAMPP, di dalam folder htdocs. Nah, setelah itu kita lakukan scripting. Bisa kita menggunakan yang namanya text editor. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan Sublime. Kita buka. Bentuknya adalah seperti ini. VS Code, Atom,
ataupun yang lainnya, saya persilakan. Tapi yang pasti saya mencontohkan menggunakan Sublime. Nah, sebelum kita melakukan scripting program, maka alangkah lebih baiknya jika kita pisahkan antara program satu dan program yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara di dalam htdocs kita buatkan satu folder baru. Folder baru katakanlah first add atau tugas pertama, tugas 1. Gitu ya. Saran saya adalah jangan ada spasi, gitu ya. Satu. Nah, di dalam tugas 1 nanti kita akan diminta untuk membuat suatu form, gitu saja, form login, gitu ya. Itu seperti apa? Nah, karena kita disuruh untuk membuat form login, maka kita harus melakukan scripting kan. Dengan melakukan scripting, maka kita butuh yang namanya text editor kan. Text editor yang kita punya itu adalah Sublime. Maka yang pertama kita lakukan adalah coba kita input atau open folder. Kita open folder, kita arahkan ke tugas 1 yang kita buat di dalam htdocs tadi. Ada di dalam directory C, masuk ke dalam sampp, masuk ke dalam htdocs, masuk ke tugas 1. Tugas 1 klik, terus select folder. Oke, sudah. Itu saja cukup. Nah, terus yang pertama terus apa? Kita buat file baru. File baru coba kita ketikkan dulu. Ini kita buat kok ctrl-n new seperti itu. Nah, kita buat yang namanya file baru, kita simpan dulu. Kita save ctrls, kita save, terus coba kita simpan di dalam htdocs tadi. C, terus sampp htdocs tugas 1. Kita beri nama, katakanlah index.php, ya. Di dalam index.php nanti kita butuh untuk, atau saya ketikkan seperti ini dulu, saya kasih komentar bahwa yang akan kita lakukan itu adalah seperti ini. Kita akan membuat page login page atau halaman login, gitu ya. Nah, kita bisa melakukan menggunakan HTML ataupun yang menggunakan PHP. Kalau misalkan HTML, kita tidak bisa untuk menambahkan script PHP di dalamnya. Tapi kalau misalkan di PHP, kita bisa langsung membuat HTML di dalamnya dan menambahkan scripting PHP pun bisa. Ya, login. Di sini saya katakanlah form, method, post, action. Saya actionkan ke dirinya sendiri, gitu ya. Saya kasihkan input type text, name-nya adalah username, terus di sini placeholder-nya saya kasihkan, placeholder adalah username juga. Nah, setelah itu saya tambahkan satu lagi, yaitu password. Tipenya adalah password, name-nya adalah password, dan placeholder-nya adalah password. Katakanlah seperti ini saja. Terus di sini saya katakan seperti ini, username. Nah, saya kasihkan BR untuk bisa ngenter seperti itu. Dan di sini pun juga sama, saya kasihkan password. Di sini saya kasihkan BR slash. Dan saya akhiri dengan BR slash, tak tambahkan dengan input tipe submit, name-nya adalah login, value-nya adalah login. Nah, seperti ini saja. Coba kita eksekusi. Cara eksekusinya gimana? Kita sudah punya satu script yang namanya index.php yang kita letakkan di dalam folder tugas 1 yang ada di dalam folder htdocs, dan htdocs tersebut ada di folder sampp. Nah, cara aksesnya adalah sama seperti tadi. Kita butuh yang namanya web browser. Salah satu contohnya adalah ini Google Chrome. Kita ketikkan localhost, kita enter seperti itu. Nah, tadi kita
kita sudah membuat suatu folder di dalam HTDocs kan, foldernya apa? Tugas 1 gitu kan. Nah, maka tugas 1 itu tidak bisa kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita rapikan biar passwordnya ke enter gitu ya. Berarti di sini saya kasihkan BR lagi. Sip, sini. Reload. Nah, seperti itu. Kita punya username, password, dan login. Nah, gitu ya. Nah, untuk menampung loginnya atau untuk menampung username dan passwordnya, kita bisa namanya menambahkan script PHP di dalam ini. Saya buka script PHP, gitu ya. PHP. Ya, di dalamnya saya kasihkan perintah if. If apa? Reset $_post. Kenapa kok post? Karena di dalam formnya kita pakai metode post gitu ya. Post apa? Post dengan nama inputannya, username dan password. Reset post ataupun kita pakai postkan login gitu saja biar lebih universal. Login, maka saya echo $_post username titik petik 2 dan saya ketikkan lagi $_post password gitu ya. Username di sini harus sama dengan username di sini, password di sini harus sama dengan password di sini. Cukup, kita save dulu. Nah, cara lari ke web browser, kita masukkan alamatnya seperti tadi, localhost / folder yang kita bikin tadi, yaitu tugas 1. Kita reload, juga kita masukkan username-nya adalah Agung, dan passwordnya adalah Wiratmo. Saya login kan Agung, dan Agung Wiratmo nanti akan muncul Agung dan Wiratmo. Nah, seperti itu. Begitu cara mengakses suatu scripting PHP di dalam web browser. Yang kita perlu adalah SAMPP. Saya ingatkan SAMPP kita harus perlu. Yang ada di dalamnya adalah Apache dan MySQL yang harus kita hidupkan. Diingat, kita harus ngecek username dan password untuk masuk MySQL itu apa. Kita bisa mengakses menggunakan CLI ataupun menggunakan GUI. Terus yang kedua, kita bisa melakukan scripting menggunakan web dengan bahasa pemrograman PHP. Maka kita akan menempatkan scripting tersebut ke dalam folder htdocs, gitu ya. Untuk merapikan suatu project, maka kita butuh untuk membuat suatu folder untuk memisahkan ini project keberapa sih, seperti itu. Atau untuk memisahkan suatu project dengan project yang lain, kita bisa memisahkan dengan bentukan folder, seperti itu. Setelah kita masukkan ke dalam suatu folder, maka untuk melakukan scripting kita butuh yang namanya text editor. Salah satunya adalah Sublime. Nah, ini adalah text editor. Nanti kita simpan scripting kita ke dalam file atau ke dalam folder yang kita tuju. Seperti itu. Gitu. Terima kasih.